Ada satu momen dalam hidup yang datang diam-diam tapi pasti. Di depan cermin, kita mungkin menatap wajah yang sama seperti 10 tahun lalu, tapi tiba-tiba, kok garis halus ini nggak hilang-hilang ya? Kenapa mata terlihat lebih sayu, kulit makin kusam, dan badan rasanya lebih berat walaupun nggak nambah kiloan? Banyak orang menyebut ini sebagai fase alami penuaan, tapi anehnya, di usia yang sama, ada juga teman sebaya yang justru makin awet muda, makin segar, dan entah kenapa auranya tetap bercahaya seperti waktu kuliah dulu. Apa mereka punya rahasia khusus? Atau sebenarnya mereka hanya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam kita lakukan setiap hari tanpa sadar? Selamat datang di Harmoni Usia 40, ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Semua dikemas santai, penuh insight, dan praktis diterapkan. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Tubuh manusia memang dirancang untuk menua, itu nggak bisa dihindari. Tapi seberapa cepat atau lambat proses itu terjadi, sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan setiap harinya. Menariknya, banyak dari kita justru mempercepat proses penuaan itu sendiri. Bukan karena kita ingin, tentu saja, tapi karena kita nggak sadar bahwa beberapa kebiasaan yang kelihatannya sepele ternyata punya dampak besar. Usia 40 sering dianggap sebagai gerbang awal dari fase hidup yang lebih tenang, lebih stabil. Tapi justru di usia inilah banyak jebakan tak terlihat mulai bekerja, dan mereka tak main-main. Salah satu jebakan terbesar adalah pola tidur. Saat muda, kita sering menyepelekan tidur. Kurang tidur 1-2 malam bukan masalah, kita pikir. Tapi saat sudah masuk usia 40, kurang tidur bukan cuma bikin mata panda, tapi juga merusak hormon, mempercepat penipisan kolagen kulit, dan bikin otak lamban. Kita tetap bangun pagi karena kewajiban, tapi dengan kualitas tidur yang buruk, tubuh tidak sempat melakukan perbaikan sel, dan dari situlah proses penuaan makin cepat terjadi. Ironisnya, banyak orang justru mulai sulit tidur setelah 40. Stres kerja, urusan anak, pikiran soal keuangan, semua datang bersamaan. Dan malam pun jadi waktu di mana otak justru aktif, bukan rileks. Kita akhirnya memilih scrolling media sosial berjam-jam untuk melarikan diri, padahal sinar biru dari layar gadget justru memperburuk segalanya. Lalu ada soal makanan. Semakin bertambah usia, metabolisme tubuh juga melambat. Tapi kebiasaan makan sering tidak ikut berubah. Masih banyak orang yang mengonsumsi makanan tinggi gula, gorengan, kopi berlebihan, dan makanan cepat saji, seolah tubuh mereka masih seperti usia 20-an. Padahal setelah usia 40, tubuh jauh lebih sensitif terhadap inflamasi. Gula berlebih bisa mempercepat proses glikasi yang merusak kolagen kulit. Gorengan dan makanan tinggi lemak jenuh mempercepat pembentukan radikal bebas. Bahkan konsumsi kafein tanpa cukup air putih bikin kulit dehidrasi. Akibatnya, kerutan muncul lebih cepat, kulit jadi kusam, dan energi pun cepat habis. Mungkin kita nggak langsung merasakannya hari itu juga, tapi efeknya terus menumpuk seperti tabungan. Sayangnya, ini tabungan penuaan dini. Kebiasaan berikutnya yang diam-diam merusak adalah jarangnya bergerak. Dulu, waktu anak-anak masih kecil, mungkin kita aktif mondar-mandir. Tapi setelah anak-anak tumbuh dan karier sudah stabil, kita mulai terlalu nyaman dengan rutinitas duduk. Duduk kerja, duduk nonton, duduk main HP. Tanpa sadar, tubuh kita makin jarang diajak bergerak. Padahal, otot dan tulang perlu dirangsang agar tetap kuat. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan sirkulasi darah melambat, otot melemah, dan tubuh terasa lebih cepat capek. Gerak tubuh bukan cuma soal berat badan, tapi soal menjaga sistem kerja organ, fleksibilitas sendi, dan menjaga hormon tetap seimbang. Orang yang jarang bergerak cenderung punya postur tubuh yang membungkuk lebih cepat, dan ini membuat mereka terlihat lebih tua, bahkan dari belakang sekalipun. Lalu ada soal stres, ini musuh yang sangat halus. Banyak orang setelah usia 40 hidup dalam tekanan yang konstan. Entah itu soal pekerjaan yang makin menuntut, tanggung jawab keluarga yang makin besar, atau kekhawatiran akan masa depan. Stres kronis mengeluarkan hormon kortisol yang tinggi, dan ini bukan cuma membuat kita cepat lelah, tapi juga mengganggu sistem imun, mengacaukan pola tidur, dan merusak struktur otak. Orang yang hidup dalam stres berlarut-larut cenderung lebih cepat keriput, kulitnya tampak lebih tua, dan auranya tidak lagi segar. Lebih parah lagi, stres bisa memicu kebiasaan buruk lain, ngemil berlebihan, begadang, atau bahkan konsumsi alkohol dan rokok.
dan semua ini adalah bahan bakar utama untuk mempercepat penuaan. Menariknya, banyak orang merasa mereka baik-baik saja karena belum ada keluhan fisik besar. Tapi penuaan tidak selalu dimulai dari penyakit. Ia dimulai dari sinyal-sinyal halus, mata yang cepat lelah, kulit yang kehilangan cahaya, rambut yang mulai menipis, atau perasaan lesu yang datang tiap sore. Ini bukan bagian dari nasib, tapi sinyal bahwa tubuh meminta perhatian lebih. Kita sering memberi perhatian besar pada orang lain, anak, pasangan, atasan, bahkan tetangga. Tapi perhatian ke diri sendiri sering diabaikan, seolah tubuh ini akan terus kuat seperti dulu. Padahal tidak, tubuh kita butuh perlakuan baru di fase usia ini, dan kalau tidak, ya bersiaplah melihat perubahan yang datang lebih cepat dari yang seharusnya. Ada juga kebiasaan yang lebih halus tapi sangat umum, mengabaikan kesehatan mental. Kita mungkin sering bilang, aku kuat, aku baik-baik saja, sambil terus memendam banyak beban. Tapi tubuh itu bukan robot. Apa yang kita pikirkan akan tercermin ke wajah dan tubuh. Orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri, yang tidak pernah memberi waktu untuk menikmati hidup atau mengolah emosi dengan sehat, cenderung lebih cepat tua, wajahnya tegang, matanya lelah, dan tubuhnya seperti membawa beban yang berat. Padahal, seringkali hanya dengan istirahat sejenak, ngobrol dari hati ke hati, atau sekadar menghirup udara pagi, bisa jadi terapi alami untuk memperlambat penuaan. Tapi karena hidup terlalu sibuk, semua itu dianggap kemewahan. Dan jangan lupakan soal hubungan sosial. Banyak orang setelah 40 makin tertutup, teman makin sedikit, waktu berkumpul makin jarang, dan akhirnya kita terisolasi perlahan. Padahal, interaksi sosial adalah salah satu faktor besar dalam menjaga mental dan fisik tetap sehat. Tertawa bersama, berbagi cerita, merasa didengar, semua itu punya efek nyata pada hormon kebahagiaan. Mereka yang menjaga lingkar sosial dengan sehat cenderung punya kualitas hidup yang lebih baik dan terlihat lebih muda. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka tidak menanggung semua masalah itu sendirian. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya tidak ada rahasia ajaib kenapa seseorang terlihat cepat tua atau tetap awet muda. Semuanya soal akumulasi kebiasaan. Mereka yang terlihat segar di usia 40-an biasanya bukan karena pakai skincare mahal, tapi karena menjaga tidur, makan yang bersih, rutin bergerak, punya relasi sosial sehat, dan tahu kapan harus beristirahat dari dunia. Mereka juga tahu bahwa menjaga tubuh bukan sekadar soal fisik, tapi juga soal merawat batin, menghargai diri sendiri, dan mencintai hidup apa adanya. Mereka tidak mengejar kesempurnaan, tapi konsisten menjaga hal-hal kecil yang sering diabaikan. Tapi tenang saja, kalau kamu merasa sudah terlanjur masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang mempercepat penuaan, bukan berarti semuanya terlambat. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asal kita mau memulainya sekarang. Tidak harus ekstrim. Cukup mulai dari menyadari apa yang harus diubah. Mungkin malam ini kamu bisa tidur 1 jam lebih awal. Mungkin besok pagi kamu bisa berjalan kaki 15 menit sebelum kerja. Mungkin kamu bisa mulai mengganti 1 gelas kopi dengan air putih, atau menelepon sahabat lama dan tertawa bersama. Hal-hal kecil itu tidak akan membuatmu kembali ke usia 20, tapi bisa menghentikan laju usia yang berlari terlalu cepat. Menjadi tua itu pasti, tapi terlihat cepat tua itu pilihan. Dan pilihan itu ada di tanganmu. Setiap hari, setiap keputusan kecil yang kamu ambil. Usia 40 bukan akhir dari segalanya. Justru disinilah momen terbaik untuk mulai hidup lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih menghargai tubuh yang sudah membawamu sejauh ini. Jadi, sebelum kamu menyalahkan gen, stres, atau faktor usia, cobalah lihat kembali apa yang kamu lakukan tiap harinya. Bisa jadi, kamu tidak menua karena waktu, tapi karena kebiasaan yang tidak pernah kamu pertanyakan. Dan kabar baiknya, kamu masih bisa mengubah semuanya hari ini juga, mulai dari detik ini.